Assalamualaikum, saya Rodi dari Kolam Gapi Jogja. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas edukasi untuk pemula teman-teman. Kenapa saya kasih judul edukasi untuk pemula? Karena di dalam video ini itu nanti banyak menjawab pertanyaan teman-teman yang khususnya pemula. Dan karena pertanyaannya yang banyak dan tidak bisa dikelompokkan, mungkin saya akan bagi beberapa bagian teman-teman. Cuman pada video kali ini kita akan membahas tentang gimana cara memilih ikan untuk pemula dan nanti apa aja yang perlu ditanyakan kepada penjual. Dalam memilih ikan untuk pemula teman-teman, itu yang harus diperhatikan ada 6 poin penting teman-teman. Yang pertama, kondisi ikannya. Yang kedua, harga ikannya. Yang ketiga, daya tahan ikannya. Yang keempat, itu sebaiknya mata hitam. Yang kelima, itu jenis ekornya. Yang keenam, itu corak atau solid teman-teman. Cuman untuk opsional dari keempat, poin 4, 5, dan 6 itu hanya opsional, jadi tidak wajib. Langsung aja kita bahas persatu teman-teman. Poin pertama, kondisi ikan. Yang harus kita pilih itu ikan yang sehat teman-teman. Sehat di sini kita bagi menjadi dua, sehat secara fisik dan sehat cara berenangnya teman-teman. Secara fisik itu dari ekornya, badannya, dorsalnya, itu semua lengkap dengan kondisi yang bagus. Tidak ada yang sobek atau tidak ada yang fin rot atau fin rot itu grepes. Itu. Terus yang kedua itu cara renangnya. Dari cara renang ikan sehat itu harusnya dia lincah teman-teman. Jadi tidak hanya berdiri, tidak hanya cuma diem di atas atau diem di bawah kayak itu. Tapi harusnya dia sering gerak. Itu poin pertama. Selain yang dua tadi teman-teman, juga ciri umum yang harus kita ketahui yaitu ketika dikasih makan ikan tersebut lahap teman-teman. Itu 3 ciri penting untuk menentukan ikan sehat teman-teman. Poin kedua yaitu harga. Kalau dari saya teman-teman menyarankan ikan yang murah. Tapi murah di sini itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita teman-teman. Karena tiap orang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bilang ikan harga 50.000 itu termasuk murah. Ada juga yang bilang harga 50.000 itu juga mahal. Jadi di sini kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing teman-teman. Kenapa kalau saya sarankan dengan harga murah? Karena kalau nanti kita mulai dari harga yang mahal, seumpama ikan tersebut mati, kita jadi agak kecewa, terus nanti berhenti untuk ternak gapi. Makanya kalau saran dari saya teman-teman, itu sebaiknya bertahap teman-teman. Jadi dari yang murah, terus nanti kalau bisa berkembang jadi banyak, baru kita ke tahap yang ikannya lebih mahal, lebih bagus teman-teman. Poin ketiga, daya tahan bagus teman-teman. Ikan dengan daya tahan bagus di sini saya artikan adalah ikan yang terbiasa hidup dengan media terbatas dan pakan seadanya teman-teman. Media terbatas misalnya tanpa aerator, tanpa heater, dan bisa hidup dan berkembang di tempat biasa. Terus pakan seadanya, kalau di sini maksud saya nggak harus dia artemia atau kutir, tapi dia juga mau pelet teman-teman. Nah itu tadi teman-teman poin 1, 2, 3 yang menurut saya itu poin yang saya rekomendasikan. Untuk selanjutnya nanti poin 4, 5, 6 itu hanya opsional. Jadi bisa teman-teman terapkan atau enggak itu tidak masalah. Poin keempat, banyak teman-teman yang bertanya mata hitam atau albino. Kalau saya pribadi cenderung akan memilih mata hitam teman-teman. Ini bukan soal daya tahan tubuh, tetapi ini lebih ke perawatan saat
ikan mau beranak. Pemula kadang-kadang kurang tahu ciri-ciri ikan yang mau beranak. Jadi kasusnya sering telat tidak memisah indukan yang mau beranak, teman-teman. Jadi kalau mata hitam tetap biasanya anaknya tetap ada yang nyisa, teman-teman. Tapi kalau albino biasanya habis. Jadi saya menyarankan yang mata hitam daripada albino. Poin kelima, jenis ekor. Jenis ekor harusnya yang mudah atau umum aja, teman-teman. Karena kalau kita milih ekor yang sulit-sulit, nanti sortirnya harus lebih teliti. Kalau sortirnya nggak bagus, kemungkinan penurunan kualitasnya akan lebih cepat. Poin keenam, yaitu solid atau corak. Saya lebih cenderung ke ikan solid, teman-teman, karena lagi-lagi itu masalah kemudahan kita menyortir dan kemungkinan salah untuk menyortir itu lebih sedikit. Kalau ikan solid misalnya terlambat memisah antara jantan dan betina, kemungkinan anakannya tidak sesuai yang kita inginkan itu lebih kecil dibanding dengan yang ikan corak, teman-teman. Tetapi ini hanya berlaku untuk belajar ternak, teman-teman. Kalau kita ingin mencetak ikan kontes, mau jenis apapun, tingkat kesulitannya cenderung hampir sama. Selain 6 poin di atas, teman-teman, ada beberapa hal yang sebaiknya kita tanyakan ke penjual ikan. Kenapa? Karena kalau nanti kita tidak tanyakan, nanti malah kita bingung sendiri. Poin yang pertama yang perlu kita tanyakan, pertama jenis ikan. Yang kedua, pakan ikan. Yang ketiga, media ternak ikan. Yang keempat, perawatan. Saya tekankan sekali lagi, teman-teman, untuk pemilihan gapi untuk pemula, poin 1, 2, 3 itu poin pentingnya. Untuk poin ke-4, 5, 6 itu hanya opsional, jadi bisa dilaksanakan bisa enggak, itu terserah teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat, teman-teman, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kritik, saran silahkan komentar di bawah, dan terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.